Hai para pengunjung Katolikpedia, bertemu lagi dengan saya dalam program Travel Story Katolikpedia. Sesuai dengan namanya, Travel Story Katolikpedia membahas hal-hal penting dalam gereja Katolik, baik yang terjadi hari ini maupun di masa lampau. Peristiwa masa lampau yang coba kita ulas dalam video kali ini adalah orang-orang kudus yang menerima karunia stigmata. Apa itu stigmata? Stigmata adalah rahmat berupa luka-luka Yesus yang diterima oleh seorang Katolik. Umumnya terdapat luka pada kaki, tangan, kepala, dan lambung yang merujuk pada 5 luka Yesus saat disalib. Sejarawan Gereja Katolik Indonesia sekaligus dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Profesor Dr. Edi Kristianto OFM, menyebutkan stigmata merupakan anugerah dari Tuhan. Melalui stigmata, kita belajar bahwa dalam penderitaan selalu ada harapan dan sukacita. Dalam video ini, kita hanya akan membahas 10 orang kudus penerima karunia stigmata, merujuk pada daftar yang disiarkan di katolik.org. Linknya kami sertakan di kolom deskripsi ya. Bisa dikatakan karunia stigmata paling terbaru dialami oleh Fra Elia, biarawan Kapusin yang lahir di Puglia, Italia pada 20 Februari 1962. Fra Elia mengalami luka-luka Yesus tersebut saat ia masih di novisiat Kapusin di Lombardi, Italia. Setiap Jumat, terutama pada masa Prapaskah dan Jumat Agung, Fra Elia mengalami sakit yang luar biasa yang berasal dari luka di kedua tangan dan kaki. Di saat bersamaan, bau harum keluar dari seluruh tubuhnya. Namun, pada hari-hari lain, luka-luka itu tidak mengeluarkan darah atau aroma harum meski bekasnya tetap ada. Kejadian langka ini terus berulang hingga sekarang. Marthe Robin lahir di Châteauneuf-de-Galeur, Prancis pada 13 Maret 1902. Pada usia 16 tahun, Marthe didiagnosa menderita sakit ensefalitis yang membuatnya lumpuh pada 2 Februari 1929. Berbaring di tempat tidur setiap hari membuat Marthe tidak punya pilihan lain selain memperkuat hidup doa yang sudah ia asah sejak kecil. Bahkan, ia mengikrarkan janji untuk hidup suci. Dalam mysticofthechurch.com dikisahkan bahwa pada awal Oktober 1930, Yesus menampakkan diri kepada Marthe. Lantas, Yesus memegang kedua lengannya yang lumpuh dan membukanya lebar-lebar. Di saat bersamaan, muncul 3 lidah api, masing-masing menembusi kedua kaki, kedua tangan, dan dadanya. Lalu, dari sana mengalir darah segar. Mary Rose Ferron mengalami sakit hingga lumpuh saat ia baru berusia 13 tahun. Tangan dan kakinya tidak bisa ia gerakan. Pada akhir 1926, Rose Ferron yang punya devosi khusus kepada Ekaristi sejak kecil menerima karunia stigmata pada tangan dan kaki. Lalu, pada setiap Jumat sepanjang masa Prapaskah 1927, secara teratur luka-luka ini muncul, termasuk luka cambuk pada lengannya. Sementara luka pada lambungnya muncul pada Prapaskah 1929. Selanjutnya, muncul juga luka di kepala, tampak seperti bekas mahkota duri. Lalu ada juga memar di bahunya. Seorang Romo yang memeriksa luka-luka itu pada tahun 1930 menulis, "Darah itu mengeluarkan aroma harum yang tidak diketahui olehku, agak seperti parfum. Itu bukan aroma sementara karena
Aroma itu bertahan sampai keesokan paginya. Boleh dikatakan Mary Rose Fearon adalah orang kudus yang menerima stigmata secara lengkap. Semua luka yang pernah dialami Yesus muncul di sekujur tubuhnya. Tersenyuman penerima rahmat stigmata untuk pertama kali pada Prapaskah 1926. Mulanya, perempuan yang lahir tepat pada Jumat Agung 8 April 1898 tersebut jatuh sakit pada Februari 1926. Dan pada Jumat 5 Maret 1926, kondisi Teresa sangat lemah sehingga ia hanya tiduran di kamar. Saat itulah ia mengalami penglihatan rohani, yaitu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tak lama berselang, ia merasakan sakit yang luar biasa di sisi kiri tubuhnya. Lalu, perlahan-lahan darah segar mengalir dari sana. Keesokan harinya, ia mendapati bahwa darah itu mengalir dari luka yang berada hanya beberapa inci di atas letak jantungnya. Rasa sakit dan pendarahan itu terus berulang selama masa Prapaskah tahun itu, mulai dari Kamis hingga Jumat. Tepat pada Jumat Agung, luka stigmata di tubuh Teresa pun bertambah, yakni di kedua tangan dan kaki. Suatu hari, tanggal 8 Juni 1899, usai menerima komuni kudus, Gemma Galgani mendapat penglihatan rohani di mana Yesus bilang bahwa ia akan menerima rahmat khusus. Bingung akan hal ini, perempuan kelahiran Camgliano, Italia, 12 Maret 1878 ini pergi ke bapak pengakuannya untuk mengaku dosa dan minta bimbingan. Malamnya, Gemma mengalami sakit yang luar biasa. Ia menulis, "Saya merasakan sakit yang amat luar biasa, seakan nyawa saya segera terenggut. Dalam kesakitan itu, saya melihat Bunda Maria menghampiri saya dan menyelimuti saya dengan mantel biru miliknya. Lalu, Yesus menampakkan diri dengan luka-luka yang mengeluarkan nyala api. Api itu kemudian mengenai tangan dan kaki Gemma Galgani. Ia pun jatuh terkulai ke lantai karena amat kesakitan. Setelah ia sadar, luka di kaki, tangan, dan dadanya tetap ada. Kebanyakan umat Katolik mengenal Santa Faustina Kowalska sebagai seorang biarawati yang mengenalkan doa kerahiman ilahi. Dari catatan hariannya, kita tahu bahwa suster kelahiran Głogowicz, Lekcja Kauncea, Polandia, pada 25 Agustus 1905 ini mendapat penglihatan rohani di mana ia diminta oleh Yesus untuk mendoakan dan menyebarluaskan doa kerahiman ilahi. Di samping itu, ada hal lain yang perlu kita ketahui. Santa Faustina juga menerima karunia stigmata. Dalam situs resmi Vatikan, vatikan.va, tertulis bahwa Suster Faustina Kowalska juga menerima stigmata tak kasat mata selain rahmat rohani lain seperti penglihatan rohani, karunia bilokasi yakni berada di dua lokasi dalam waktu bersamaan, karunia bernubuat, dan lain-lain. Santa Caterina lahir di Firenze, Italia pada 23 April 1522 dengan nama baptis Alexandria. Nama Katarina diterimanya saat ia masuk biara. Sejak belia, ia sudah dikenal sebagai pribadi yang bijak dan bersahaja. Orang kudus yang diperingati gereja setiap 13 Februari ini tercatat sebagai salah satu orang yang menerima stigmata atau yang dikenal juga dengan istilah ecstasy of the passion. Ia diberi rahmat merasakan luka-luka Yesus yang dimulai setiap Kamis siang hingga Jumat jam 4 sore. Stigmata tersebut ia alami selama 12 tahun.
Dalam sejarah gereja Katolik, mistikus yang satu ini sangat terkenal. Pujangga gereja yang lahir di Siena, Italia pada 25 Maret 1347 ini menerima banyak karunia termasuk stigmata. Meski demikian, stigmata pada Santa Katarina dari Siena tidak terlihat seperti pada orang kudus lainnya. Dikisahkan bahwa pada Februari 1375 ia mengunjungi Pisa, Italia dan menghadiri misa di gereja Santa Cristina. Setelah komuni, saat meditasi, sekonyong-konyong dari salib tampak 5 berkas sinar berwarna merah darah datang menembus kedua tangan, kaki, lambung yang membuatnya merasakan sakit yang luar biasa hebat hingga jatuh tak sadarkan diri. Namun, luka-luka itu tidak terlihat oleh orang lain selain dirinya sendiri. Kisah tentang karunia stigmata yang paling populer adalah yang dialami oleh Padre Pio atau Santo Francesco Forgione. Ia adalah Romo pertama yang menerima karunia stigmata. Stigmata pertama ia terima di Pietrelcina sore hari tanggal 7 September 1911. Karena takut, ia meminta bapak rohaninya, Romo Salvator Panulo, supaya berdoa agar tanda-tanda tersebut hilang. Doanya terkabul. Namun, pada 20 September 1918, ketika ia sedang sendirian di sebuah kapel tua, tampak baginya sejumlah malaikat. Bersamaan dengan itu, muncul luka stigmata pada tangan kiri, kanan, kedua kaki, dan lambungnya. Luka-luka itu terbuka dan mengeluarkan banyak darah dengan aroma yang sangat harum. Santo Fransiskus dari Assisi yang hidup dari tahun 1181 hingga 1226 adalah stigmatis pertama yang tercatat secara resmi dalam sejarah gereja Katolik. Biarawan ternama dari Ordo Fransiskan itu menerima stigmata pada 1224, 2 tahun sebelum kematiannya. Ketika itu, Fransiskus memulai perjalanan ke Gunung Laverna untuk berpuasa selama 40 hari. Pada suatu pagi, menjelang hari raya pesta salib suci, ia melihat malaikat bersayap 6 mendatanginya ketika dia sedang berdoa. Bersamaan dengan itu, ia merasakan sakit yang luar biasa. Tatkala malaikat itu menghilang, ia menyadari bahwa ada luka di kedua tangan, kaki, dan lambungnya, sama seperti 5 luka yang dialami Yesus. Awalnya, ia menyembunyikan luka-luka itu dengan cara membalut tangan lalu dimasukkan dalam jubah biaranya. Tapi, akhirnya rekan-rekan sesama biarawan tahu dan dia dinasehati untuk tidak menyembunyikannya lagi. Inilah 10 orang kudus yang menerima karunia stigmata. Masih banyak orang kudus lain yang menerima karunia serupa, namun belum kami bahas di sini. Silahkan share video ini ke teman dan kenalanmu agar kesaksian iman ini bisa menginspirasi kita semua untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Tuhan memberkati.